Bonjour à tous. Perkenalkan, nama saya Enya Tinduk Maharani. Saya merupakan mahasiswi Prodi Bahasa dan Sastra Prancis Universitas Gadjah Mada angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua sedikit demi sedikit mengenal lebih jauh tentang karya sastra Prancis pada abad sebelumnya. Namun, apa yang akan kita bahas? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu cerpen dari Guy de Maupassant. Untuk anak sastra Prancis, tentunya kalian pasti pernah mendengar nama Guy de Maupassant. Kali ini saya akan mengambil salah satu cerpennya yang berjudul Le Orla. Dari sekian banyak cerpen Guy de Maupassant, Le Orla ini menarik perhatian saya. Mengapa? Karena di dalamnya ada sedikit unsur yang akan kita bahas ke depannya. Guy de Maupassant sendiri cukup dikenal dengan gaya penulisannya yang berbeda dari pengarang lainnya. Karena alur cerita, penokohan, dan banyak sekali cerita-cerita dari Guy de Maupassant yang cukup sulit untuk kita tangkap dengan sekali baca. Karena ia melakukan penokohan secara tidak langsung dan juga beliau cukup memainkan peran atau memainkan perkataan di dalamnya. Sehingga banyak sekali cerita dari Guy de Maupassant yang mungkin mengharuskan kita untuk membacanya sekitar 2 hingga 3 kali. Setelah membahas sedikit tentang gaya penulisan dari Guy de Maupassant, saya akan langsung masuk ke cerita Le Orla. Le Orla sendiri merupakan salah satu cerita pendek dari Guy de Maupassant yang mengangkat tema psikologis namun bergenre fantasi. Cukup menarik bukan? Fantasi dan psikologis menyatu. Diceritakan pada Le Orla sendiri ada seorang narator atau tokoh utamanya yang hidup di pinggiran sungai Seine. Hidupnya cukup baik. Hidupnya berkecukupan, sangat indah. Hari-harinya berlalu sangat indah, apalagi ia tinggal di pinggir sungai Seine. Ia sering melihat pemandangan yang sangat indah, terlebih lagi jika kapal-kapal sedang bersandar di pinggir sungai tersebut. Namun, suatu hari ada sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggunya dari dirinya atau dari lingkungan sekitarnya. Dalam cerita ini, kita bisa merasakan unsur fantasi yang sangat kental. Namun, unsur fantasi ini juga dibarengi dengan permasalahan psikologis, di mana seseorang atau narator di dalam cerita tersebut yang merupakan pemeran utama dalam Le Orla itu mengalami gangguan-gangguan di sekitarnya. Awal mulanya, ia mendengar suara-suara bisikan-bisikan di sekitarnya yang kemudian berlanjut menjadi sosok-sosok yang ia kenal dengan Le Orla. Le Orla sendiri awalnya bagi si narator adalah sosok hitam. Hanya sosok hitam. Namun semakin hari ke hari, sosok hitam itu berkembang terus-menerus menjadi besar. Perubahan Le Orla yang semakin hari semakin hitam, semakin besar, dan semakin menakutkan mendorong narator untuk berpikir dan menyimpulkan bahwa Le Orla ini merupakan suatu roh jahat, merupakan elemen jahat dari alam semesta yang lebih kuat daripada manusia. Tentunya, ia menganggap hal tersebut karena ia merasa mengapa bayangan hitam ini semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin mengikutinya. Padahal ia awalnya hanya melihatnya sebagai bayangan hitam kecil yang mengganggu dan mengikutinya. Namun mengapa semakin hari semakin besar? Sehingga ia menyimpulkan roh tersebut, Le Orla tersebut memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan manusia. Semenjak dari situ, ia mulai terganggu. Hari-harinya mulai diganggu oleh bayangan dan sosok hitam tersebut. Hingga ada satu ketika, ia merasa gelas di dalam kamarnya ini terisi penuh. Namun, saat ia ingin tidur, ia meminumnya. Ia merasa menyisakan sedikit di dalam gelas tersebut. Namun saat ia bangun tidur, gelas tersebut kosong. Ia menganggap Le Orla yang melakukan hal tersebut. Namun di sisi lain, sang narator pun mengingat dirinya meminum air tersebut, namun disisakan dikit. Kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Namun di sisi lain juga ada sisi dirinya dari sang narator yang mengatakan bahwa ia tidak meminum air tersebut. Hal ini jelas
gambarkan bahwa sang narator mengalami gangguan psikologis, di mana gangguan psikologis ini menuntut narator untuk berpikir hal-hal mistis yang masih berkaitan dengan fantasi di era romantisme. Berbagai cara dilakukan oleh sang narator untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya, hingga sang narator pergi ke dokter dan ternyata dokter tersebut mendiagnosis bahwa ia terkena penyakit mental. Tentu teman-teman, ini sangat menarik karena pada masa itu orang-orang di abad ke-19 itu, di mana masa-masa peralihan romantisme menuju realisme, mereka mulai sadar tentang penyakit mental, tentang psikologis seorang manusia dan diri mereka. Mengapa Guy de Maupassant ini bisa mengangkat hal-hal yang sangat berkaitan dengan kehidupan saat itu, dengan suasana di saat itu. Hal ini menggambarkan bahwa sastra merupakan salah satu representasi tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Kembali ke ceritanya, setelah ia mendapatkan diagnosis dari dokter tersebut menyarankannya untuk pergi berjalan-jalan sebagai salah satu bentuk mediasi untuk mungkin sedikit meringankan gejalanya. Setelah ia melakukan banyak perjalanan menuju berbagai belahan dunia, ia merasa baik selama ia berjalan-jalan tersebut. Namun saat ia kembali ke rumah, ia kembali dihantui oleh Le Orphelin. Namun saat ia bertraveling, saat ia berjalan-jalan, ia tidak menemukan sosok-sosok itu. Namun saat ia kembali ke rumahnya, ia bertemu lagi dengan sosok hitam besar yang terus mengganggunya. Akhirnya ia bingung, mengapa sosok tersebut datang kembali. Hingga muncul di pikirannya, ia berpikir, jika ia membakar rumahnya, mungkin sosok itu akan hilang. Hingga pada akhir cerita ini, si narator membakar rumahnya karena ia merasa Le Orphelin tersebut akan mati bersamaan dengan dibakar rumahnya. Ending yang cukup menarik, tidak terlintas di pikiran kita, namun terlintas di pikiran Guy de Maupassant dan juga sang narator. Sekian dari saya, semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan dapat membantu kalian dalam memahami apa yang terjadi pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih, merci beaucoup, au revoir.